Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Rusdatul Jannah. Saya Nisa Asiful Hayat. Saya Aulia Rahmani Al-Fajri. Kami dari kelompok 2 yang anggotanya Aulia Rahmani Al-Fajri, Senia Putri Dewi Suryani, Lutfia Dafadia, Revi Rusdatul Jannah, Nisa Asiful Hayat, Alvina Azahra, dan Muhammad Bilal Islami. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana pendidikan agama Islam diberikan pada perkembangan masa kanak-kanak awal. Karakteristik perkembangan pada masa kanak-kanak awal 2-3 tahun. Yang pertama, tidak bisa diam dan banyak bergerak. Yang kedua, selalu ingin meniru. Yang ketiga, suka membangkang. Yang keempat, tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Yang kelima, banyak bertanya. Yang keenam, memiliki daya ingat yang sangat kuat. Yang ketujuh, senang dipuji atau diberi motivasi. Yang kedelapan, gemar bermain dan bersukaria. Yang kesembilan, senang bersaing. 10, senang berhayal. Ke-11, kecenderungan untuk memiliki keterampilan atau skill. Ke-12, cepat menguasai suatu bahasa. Yang ke-13, menyukai permainan bongkar pasang. Yang ke-14, sensitif. Cara yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam memberikan pendidikan agama Islam berdasarkan pada karakteristik masa kanak-kanak awal. Yang pertama, tidak bisa diam dan banyak bergerak. Maka, orang tua perlu mensiasatinya antara lain dengan mengajak anak mengerjakan pekerjaan rumah bersama, mengikut sertakan anak dalam kelompok pengembangan bakat dan kemampuan serta keberanian, membawa anak mengunjungi kerabat atau keluarga atau teman sejawat dan mengenal anak-anak lain. Namun, perlu memilih lingkungan yang baik, meluangkan waktu untuk tamasya minimal seminggu sekali. Selanjutnya, selalu ingin meniru. Hal wajib yang perlu dilakukan orang tua adalah bercerita tentang kisah Nabi, sahabat Nabi, orang-orang soleh, dan para ulama. Mengikut sertakan anak pada kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti ke masjid dan mengunjungi orang-orang soleh. Yang ketiga, tidak membiarkan anak menonton film-film berbau kekerasan dan adegan yang membahayakan. Selanjutnya, memfasilitasi menonton film-film tentang kisah Nabi dan para tokoh yang sesuai umur anak. Selanjutnya, suka membangkang. Ketika anak membangkang, orang tua atau guru perlu sabar dan ceritakan bahayanya jika membangkang. Perilaku anak perlu dihadapi secara wajar sebagai tanda ia membutuhkan pengarahan, bukan dengan menanggapnya sebagai anak pembangkang yang harus dimarahi dan dipukul karena anak pada dasarnya itu baik. Selanjutnya, tidak dapat membedakan antara benar dan salah. Perlu disadari oleh orang tua bahwa anak melakukan kesalahan adalah karena ia belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang sesuatu. Misalnya, belum tahu main korek api akan membahayakan, belum tahu kalau memainkan kipas angin bisa merusak atau membahayakan tangannya. Selanjutnya, banyak bertanya. Anak akan bertanya tentang berbagai hal, kadang sangat abstrak untuk dijelaskan, maka orang tua atau guru harus pandai menjelaskan tanpa berbohong pada anak, serta tidak melarang anak bertanya untuk hal tertentu yang justru menimbulkan pertanyaan lebih lanjut pada anak. Memiliki daya ingat yang sangat kuat. Usia yang bagus untuk menghafal Al-Quran, doa-doa, hadis, zikir, dan nyanyian yang edukatif, anak bisa menghafal cukup dengan meniru dan mendengarkan. Senang dipuji dan diberi motivasi.
Membiasakan perilaku baik dan mencegah yang buruk dengan memberikan pujian pada perilaku yang diharapkan. Memuji yang baik dikaitkan dengan yang Maha Kuasa. Misalnya, Allah akan meridhoi perilaku anak yang hafal Al-Quran, memuji anak yang rajin dan pintar dengan ucapan syukur pada Allah atas kepintarannya. Selanjutnya, gemar bermain dan bersukaria. Melalui bermain, anak mengembangkan kecerdasannya, pengalamannya, dan keterampilannya. Orang tua tidak boleh mengatur anak terlalu banyak, apalagi mendikte anak dalam bermain atau meremehkan permainan anak. Yang bisa dilakukan orang tua hanya mengatur waktu bermain, memilih permainan yang bermanfaat, dan menyeleksi teman bermain. Senang bersaing. Doronglah anak untuk menang dan menjadi juara. Ia yakin ia akan kemampuannya jika ia mau berusaha, namun jangan sampai anak karena ingin bersaing lalu iri dengki pada anak lain. Senang berhayal. Anak lebih banyak berhayal daripada berpikir. Biarkan anak berhayal dan ketika bercerita, beri jeda waktu untuk anak membayangkan. Kecenderungan untuk memiliki keterampilan atau skill. Anak akan berusaha menguasai keterampilan yang dikuasai ayah atau ibunya dengan cara meniru. Biasanya anak perempuan meniru ibu dan anak laki-laki meniru ayahnya. Proses meniru keterampilan akan berlangsung sampai usia 6 tahun, kemudian akan berkurang. Cepat menguasai suatu bahasa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan bahasa anak yaitu 1. Hindarkan anak dari kata-kata kotor dan kurang baik seperti mencela dan memaki. Hindari kata-kata yang tidak bermoral seperti bebas tanpa batas, sadis, dan bersengkongkol. 3. Periksa secara rutin kesehatan anak. 4. Hindarkan anak di bawah usia 6 tahun dari pelajaran bahasa asing. 5. Banyak bergaul dengan teman-teman yang baik. 6. Rangsanglah anak untuk suka mendengar. 7. Menyediakan aneka warna, bentuk peralatan makan dan mainan atau aneka biji-bijian yang merangsang anak berpikir membeda-bedakan, meminta anak mengumpulkan benda yang memiliki kemiripan. Menyukai permainan bongkar pasang. Berikan permainan khusus yang bisa dibongkar pasang dengan berikan mainan barang berharga yang takut rusak. Sensitif. Anak sensitif terhadap hal-hal yang asing dan reaksi anak biasanya 1. Takut. Jangan menakut-nakuti anak. 2. Marah yang biasanya ditunjukkan karena dikritik, dicela, selalu dibandingkan dengan anak lain, paksaan suatu pekerjaan di luar batas kemampuan. Hal yang perlu dilakukan orang tua salah satunya yaitu jangan menyakiti hati anak dengan mengkritiknya apabila melakukan kesalahan, tetapi berikan anak sebuah nasihat yang baik. 3. Iri hati. Umumnya pada anak perempuan, jika mempunyai adik, orang tua perlu disikapi dengan tidak membeda-bedakan anak. Karakteristik perkembangan pada masa kanak-kanak awal 3-6 tahun. 1. Tahap pemikiran intuitif. Tahap ini mulai menggunakan alasan yang sederhana dan ingin mengetahui semua jawaban dari pernyataan singkat. 2. Ide anak masih sederhana dan masih sulit memikirkan sesuatu yang di luar atau dilihat. 3. Masih terbatas dalam memperhatikan sesuatu, hanya tertuju pada satu bagian. 4. Anak masih bersifat egosentrisme, hanya mampu melihat sesuatu dalam dirinya. 5. Dalam tahap ini, tahap perkembangan praoperasional yaitu memandang moral sebagai kenyataan yang ada di setiap lingkungan.
Karakteristik perkembangan pada masa kanak-kanak awal 3-6 tahun. Anak perlu dididik selalu takut, ingat, berharap, dan meminta pertolongan serta berserah diri pada Allah dengan menanamkan iman yang merupakan benteng pertahanan religius yang akan menyentuh hati sanubari atau hati nurani anak dengan membiasakan sejak dini menjalankan perintah Allah dan menjauhinya. Maka anak akan belajar dari semua itu, dari apa yang dilarang dan diperbolehkan. Kesimpulan mengenai PAI pada masa anak-anak awal. 1. Kenalkan konsep ketuhanan dan jelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami tentang agama Islam. 2. Menggunakan cara orang tua sebagai role model pada anak cenderung akan belajar dari apa yang dilihat dan dilakukan orang tuanya. 3. Dengan menceritakan kisah-kisah agama pada anak. 4. Orang tua bisa mengenalkan anak dengan cara mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.